Televisi adalah salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. TV juga telah mengubah cara kita menerima informasi serta menikmati hiburan. Dari konsep awal pada akhir abad ke-19 hingga menjadi pusat hiburan digital saat ini, perjalanan televisi mencerminkan kemajuan teknologi, kreativitas manusia, dan adaptasi budaya. Di video ini, kita akan membahas sejarah panjang televisi, menjelajahi bagaimana ia berkembang dari waktu ke waktu. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Televisi berasal dari gagasan untuk mentransmisikan gambar bergerak jarak jauh, sebuah ide yang dibangun di atas penemuan-penemuan awal dalam bidang listrik, optik, dan komunikasi. Fondasi ilmiah televisi dimulai pada tahun 1872, ketika Joseph May, seorang telegrafis Inggris, menemukan bahwa kawat selenium memiliki sifat fotokonduktivitas, yaitu kemampuan untuk mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Penemuan ini menjadi langkah awal untuk mengkonversi gambar menjadi data elektronik yang dapat dikirim. Kemudian, pada tahun 1880, Maurice Leblanc, seorang insinyur Prancis, mengusulkan konsep pemindaian gambar menggunakan pantulan cahaya, sebuah prinsip yang tetap relevan dalam teknologi televisi modern. Leblanc membayangkan sistem di mana gambar dapat dipecah menjadi titik-titik kecil atau piksel dan dikirim secara berurutan. Namun, terobosan teknologi yang benar-benar membuka jalan bagi televisi terjadi pada tahun 1884, ketika Paul Gottlieb Nipkow, seorang insinyur Jerman, mematenkan Nipkow disk. Cakram berputar dengan lubang spiral ini memungkinkan pemindaian gambar secara mekanis, mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat ditransmisikan. Nipkow disk menjadi dasar sistem televisi mekanis, meskipun Nipkow sendiri tidak pernah membangun prototip yang berfungsi. Kemudian pada tahun 1897, Karl Ferdinand Braun menemukan tabung sinar katoda atau CRT. CRT kemudian menjadi komponen kunci untuk layar televisi elektronik, yang memungkinkan gambar ditampilkan dengan lebih jelas dan andal dibandingkan sistem mekanis. Meskipun ide-ide ini masih teoritis, mereka meletakkan dasar bagi eksperimen televisi di abad berikutnya. Pada awal abad ke-20, para penemu mulai bereksperimen dengan sistem televisi mekanis berbasis Nipkow disk. Teknologi ini, meskipun terbatas dalam resolusi dan kualitas gambar, menandai langkah awal menuju terciptanya televisi. Salah satu momen penting terjadi pada tahun 1909, ketika Georges Regnault dan Fournier di Paris berhasil menyiarkan gambar diam pertama melalui gelombang radio, sebuah prestasi awal dalam transmisi visual jarak jauh. Kemudian, pada tahun 1925, seorang insinyur asal Skotlandia bernama John Logie Baird, yang juga dikenal sebagai salah satu bapak televisi dunia, berhasil mendemonstrasikan transmisi gambar bergerak pertama di London menggunakan sistem mekanis berbasis Nipkow disk. Dalam demonstrasi bersejarah ini, ia berhasil mengirimkan gambar boneka yang diterangi cahaya, diikuti pada tahun 1926 dengan transmisi wajah manusia hidup yang dianggap sebagai keberhasilan pertama televisi. Sementara itu di Amerika Serikat, penemu muda bernama Philo Farnsworth membuat terobosan besar dalam pengembangan televisi elektronik. Pada tahun 1927, ia menciptakan sistem televisi elektronik sepenuhnya, menggunakan alat yang disebut image dissector untuk menangkap gambar bergerak dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik. Di tahun yang sama, ia berhasil mentransmisikan gambar elektronik pertama, sebuah garis lurus sederhana yang menjadi tonggak sejarah penting. Tokoh penting lainnya adalah Vladimir Zworykin, seorang insinyur Rusia Amerika yang bekerja untuk Westinghouse Electric dan kemudian RCA. Zworykin mengembangkan ikonoskop, tabung kamera televisi awal, yang meningkatkan kualitas gambar secara signifikan. Kontribusinya bersama dengan Farnsworth meletakkan fondasi bagi sistem televisi elektronik yang mendominasi pertengahan abad ke-20. Tahun 1930 hingga 40-an menjadi dekade penting dalam perkembangan dan komersialisasi televisi. Dengan berbagai kemajuan teknologi dan penetapan standar penyiaran, televisi mulai beralih dari sekadar eksperimen menjadi media massa. Pada tahun 1936, BBC atau British Broadcasting Corporation meluncurkan layanan televisi reguler
berdefinisi tinggi pertama di dunia, dari Alexandra Palace di London. Awalnya menggunakan sistem mekanis ciptaan Baird, kemudian BBC segera beralih ke sistem elektronik Marconi atau EMI yang memiliki kualitas gambar lebih baik. Inilah awal dari siaran terjadwal dan era baru pertelevisian. Di Amerika Serikat, Federal Communications Commission atau FCC memainkan peran penting dalam standarisasi siaran televisi. Pada tahun 1941, FCC menyetujui standar NTSC atau National Television System Committee untuk televisi hitam putih yang menetapkan spesifikasi teknis untuk sinyal siaran. Standar ini penting agar semua perangkat televisi dan siaran kompatibel satu sama lain. Perang Dunia II sempat menghentikan kemajuan televisi, tetapi era pasca perang menjadikan ekspansi kian pesat. Kemudian pada tahun 1954, sistem televisi berwarna berbasis NTSC diperkenalkan di Amerika Serikat, dengan siaran pertama menampilkan Tournament of Roses Parade. Teknologi ini membutuhkan receiver khusus, sehingga adopsi awalnya lambat. Di Eropa, Walter Bruch mengembangkan sistem PAL atau Phase Alternating Line pada tahun 1960 yang menjadi standar di banyak negara, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi pada paruh kedua abad ke-20 mengubah televisi menjadi media yang lebih canggih dan mudah diakses. Pada tahun 1962, satelit Telstar 1 menyiarkan gambar televisi lintas Atlantik, menghubungkan Amerika Serikat dan Prancis. Siaran ini ditonton oleh lebih dari 100 juta orang, menunjukkan potensi televisi untuk menyatukan dunia. 5 tahun kemudian, BBC menyiarkan Our World, siaran satelit langsung pertama yang menampilkan The Beatles, disaksikan oleh ratusan juta penonton global. 2 dekade kemudian, televisi kabel dan satelit menjadi semakin populer, menawarkan ratusan saluran seperti CNN, MTV, dan HBO. Di Indonesia, stasiun televisi swasta seperti RCTI lahir tahun 1989 dan SCTV yang lahir pada tahun 1990 mulai bersaing dengan TVRI, memperluas pilihan hiburan masyarakat. Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 menjadi awal revolusi digital, yang sekali lagi mengubah industri televisi. Transisi dari siaran analog ke digital dimulai akhir 90-an dan selesai di banyak negara pada pertengahan 2010. Televisi digital menawarkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik, serta kemampuan menyiarkan beberapa saluran dalam satu pita frekuensi. HDTV atau High Definition Television menjadi standar baru dengan gambar yang jauh lebih tajam dan detail. Teknologi layar seperti LCD dan plasma menggantikan tabung CRT yang tebal. TV baru ini lebih tipis, ringan, hemat energi, dan modern secara tampilan. Internet juga membawa dampak besar. Layanan streaming seperti Netflix, HBO, dan Amazon Prime Video mulai muncul dan menawarkan konten yang bisa ditonton kapan saja. Pergeseran dari siaran terjadwal ke tontonan sesuai permintaan atau on-demand mengganggu model bisnis tradisional dan mengubah cara menonton TV. Kemudian, pada tahun 2010, Smart TV diperkenalkan, mengintegrasikan internet ke dalam televisi. Pengguna dapat mengakses aplikasi seperti Netflix, YouTube, dan Spotify langsung dari televisi. Produsen seperti Samsung, LG, dan Sony memimpin pasar dengan teknologi layar LED, OLED, dan QLED, menawarkan kualitas gambar yang superior. Resolusi 4K Ultra HD menjadi standar pada 2010, diikuti oleh 8K pada akhir 2020. Teknologi HDR atau High Dynamic Range juga meningkatkan kontras dan warna, memberikan pengalaman visual yang lebih realistis. Di Indonesia sendiri, televisi swasta terus berkembang sejak tahun 1980 dengan stasiun seperti Indosiar, ANTV, dan Trans TV menawarkan konten lokal yang populer. Platform streaming lokal seperti Video, WeTV, dan iFlix juga mendapat tempat di hati penonton, terutama generasi muda. Transisi ke siaran digital pada tahun 2022 meningkatkan akses ke saluran berkualitas tinggi. Sementara Smart TV dan layanan streaming mendominasi pasar urban seperti Jakarta dan kota-kota besar lain. Pada akhirnya, televisi telah menempuh perjalanan luar biasa, sejak konsep awal Paul Nipkow pada tahun 1884 hingga menjadi perangkat canggih pada hari ini. Dari televisi mekanis John Logie Baird, televisi elektronik Philo Farnsworth, hingga era streaming Netflix dan YouTube, televisi terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan teknologi seperti 8K, AI, dan Metaverse, televisi tidak hanya tetap relevan, tetapi juga menjadi jembatan menuju masa depan hiburan dan komunikasi. Sejarah televisi adalah cerminan dari inovasi manusia, dan perkembangannya akan terus membentuk cara kita melihat dunia. Itulah kisah luar biasa dari sejarah terciptanya televisi dan perkembangannya hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton video dari Catatan Airlangga. Jika ada usulan konten menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.